Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hadaina Husnaini, NPM 2011030242, kelas MPID. Di sini saya akan mempresentasikan sistem dakwah fase Mekah. Islam adalah agama terakhir yang menjadi rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Kehadiran Islam di dunia ini untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, ketertindasan, perbudakan, kebodohan, kemusyrikan, dan sebagainya. Islam mengajarkan ketauhidan, hanya kepada Allah yang Maha Esa yang wajib disembah. Bukan berhala-berhala, seperti yang banyak dilakukan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Bahkan saat itu, mereka menyembah berhala-berhala besar yang diletakkan di sekeliling Ka'bah dan kota Mekah yang berjumlah sekitar 360 buah. Disinilah pentingnya melihat kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang mengajarkan ajaran Islam terhadap masyarakat Arab dan melarang menyembah berhala. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Setelah turunnya surat Al-Mudaththir 74 1-7 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang berkemual berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Setelah turunnya ayat ini, Nabi mendapatkan tugas untuk menyerukan agama Allah ke seluruh umat manusia. Sistem dakwah yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab dan di sana mempunyai peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Hal ini bisa menyebabkan musibah dan kesulitan. Maka dalam menghadapi kondisi ini, tindakan yang paling bijaksana adalah melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Pada awal mulanya, Nabi Muhammad SAW menampakkan Islam kepada keluarga beliau. Keluarga adalah bagian dari Rasul yang mempunyai hubungan darah, seperti istrinya yang bernama Siti Khadijah. Bentuk-bentuk sifat dalam menyampaikan dakwanya dengan cara berseru. Ada 2 faktor yang membuat Rasul pertama kali menyerukan wahyu kepada keluarga. Pertama, karena keluarga adalah bagian terdekat Rasul. Kedua, Siti Khadijah orang yang dicintai dan dianggap baik dalam keluarga. Itu berarti keluarga adalah yang menjadi objek pertama Rasul untuk menjalankan perintah Allah setelah mendapatkan wahyu kedua dari Allah. Sahabat adalah bagian kedua yang dianggap baik dan dikenal sesudah keluarga Nabi. Dalam tarikh Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun. Cara menyampaikan dakwanya sama seperti sebelumnya, sebagaimana seruan Nabi ke keluarga Nabi, dan mereka langsung mengikuti kata-kata atau dakwah beliau. Setelah beberapa lama, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau melakukan dakwah secara terbuka di hadapan umum. Hal ini dituturkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik." Akan tetapi, respon yang diterima sangat keras dan masif, disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya
bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat saat itu. Tahapan dakwah di luar Mekah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima. Sekelompok sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwakan agama Allah untuk penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yasribkan. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.